Halo, saya Muhammad Aziz NPM 1912072 akan menjelaskan tentang Human Resource Information System. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi. Jadi untuk pertama, kita harus mengerti apa itu Human Resource Information System atau yang selanjutnya akan saya sebut sebagai HRIS. HRIS adalah sebuah program komputer yang dapat mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. HRIS sendiri dapat digunakan untuk mengambil keputusan dan menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia pada sebuah perusahaan untuk memudahkan atau mempercepat manajemen dalam ambil keputusan untuk karyawannya, meliputi file waktu kerja, performa karyawan, perekrutan, pelatihan, benefit. Fungsi HRIS memiliki 4 kegiatan utama yaitu 1. Perekrutan dan penerimaan, recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek kepegawaian dan menasehati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. 2. Pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian seseorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. 3. Manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Apa saja komponen pada HRIS? Agar dapat memahami tentang HRIS, saya akan menjelaskannya lebih detail. HRIS memiliki 5 karakteristik yaitu 1. Tepat waktu. Memiliki informasi yang tepat waktu. Jadi informasi yang dihasilkan oleh HRIS harus selalu terbaru karena dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Jika data yang dipakai tidak terbaru, maka akan terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. 2. Akurat. Memiliki informasi yang akurat. Informasi yang dihasilkan oleh HRIS selalu akurat. 3. Ringkas. Memiliki informasi yang ringkas. Informasi yang dihasilkan oleh HRIS harus ringkas karena dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jika informasi yang ditampilkan terlalu banyak, malah akan menyulitkan pengambilan keputusan. 4. Relevan. Memiliki informasi yang relevan. Informasi yang dihasilkan selalu berkaitan antara satu dan lainnya untuk memberikan validasi terhadap informasi yang akan diambil guna mempertanggungjawabkan datanya. 5. Lengkap. Informasi yang disajikan secara lengkap, meskipun memiliki karakter harus ringkas, tapi tidak boleh informasi yang dihasilkan tidak lengkap karena ini akan mempengaruhi keputusan di dalam HRIS. Ada beberapa subsistem atau modul yang dikategorikan berdasarkan input dan outputnya. Kita bahas untuk modul subsistem berdasarkan inputnya dulu. Jika berdasarkan inputnya, pertama terdapat subsistem SIA, Sistem Informasi Akuntansi. Subsistem ini dapat memberikan gambaran secara lengkap kepada penggunaan HRIS meliputi sumber daya personil, baik keuangan maupun non-keuangan. Jadi di dalam SIA terdiri atas database yang memberikan gambaran tentang sumber daya tersebut yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalam subsistem ini terdapat berbagai macam hasil dari pengelolaan data yang berupa informasi tentang suksesi penelitian, analisis dan evaluasi jabatan serta penelitian mengenai keluhan dari karyawan. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia. Ini adalah subsistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data pada lingkungan perusahaan yang berhubungan langsung dengan sumber daya manusianya. Di dalam subsistem ini terdapat beberapa modul lagi yaitu intelijen pemerintah, intelijen pemasok. Para pemasok ini menyediakan data dan informasi yang memungkinkan perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Kemudian intelijen serikat pekerja, informasi yang digunakan dalam kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. Lalu intelijen masyarakat global, informasi seperti perumahan, pendidikan dan rekreasi. Intelijen masyarakat keuangan, informasi ekonomi yang digunakan dalam perencanaan personil. Intelijen pesaing, berfungsi untuk mengetahui atau mengumpulkan informasi tentang personalia dari perusahaan pesaing untuk mendapatkan informasi mengenai personal yang bisa direkrut dari perusahaan tersebut. Dari input-input tersebut kemudian dimasukkan sebuah database yang dibuat oleh perusahaan.
Perlu diketahui bahwa database HRIS tidak hanya berisi tentang pegawai, namun juga perorangan maupun organisasi di lingkungan perusahaan. Hal ini yang mempengaruhi arus personilnya. Data-data tersebut diolah akan menghasilkan sebuah output. Untuk HRIS sendiri memiliki output yang dibagi menjadi 6 subsistem lagi. 1. Subsistem perencanaan kerja, meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, turnover, anggaran biaya tenaga kerja dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. 2. Subsistem perekrutan, meliputi informasi-informasi di antaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan dan analisis recruitment. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja, meliputi informasi-informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi dan kedisiplinan. 4. Subsistem tunjangan, meliputi informasi tentang penggajian dan kompensasinya. 5. Subsistem benefit, meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. 6. Subsistem lingkungan kerja, meliputi informasi-informasi yang berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan dan lingkungan kerjanya. Jadi data yang dibutuhkan untuk sebuah HRIS adalah data karyawan, data akuntansi, data manajerial. Di dalam data karyawan terdapat banyak data yang akan diolah seperti absensi, tanggal kapan masuk, data personal karyawan dan lain-lain. Untuk data akuntansi lebih kepada data-data yang berhubungan pada penggajian, benefit, tunjangan. Dalam data manajerial terdapat data seperti form cuti karyawan, izin kerja. Dengan data-data tersebut fungsi HRIS akan bisa dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dari penggunaan HRIS sendiri. Jika data yang didapatkan tidak lengkap, hal ini kembali lagi bisa mempengaruhi hasil dari keputusan yang dibuat oleh HRD, karena secara teknis keseluruhan tujuan mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari aplikasi-aplikasi yang berbeda ke dalam satu sistem basis data yang bersifat universal. Keterkaitan dari modul kalkulasi, finansial dan modul MSDM melalui satu basis data yang sama merupakan hal yang sangat penting. Yang membedakannya dengan bentuk aplikasi lain yang pernah dibuat sebelumnya, menjadikan aplikasi ini lebih fleksibel namun juga lebih kaku dengan aturan-aturannya. Siapa saja sih yang menggunakan HRIS dalam sebuah perusahaan? Mungkin Anda akan bertanya tentang hal ini. Di dalam sebuah perusahaan, jika menerapkan HRIS, pengguna utamanya adalah HRD, Human Resources Development. Yang pada dasarnya sistem ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan HRD, namun seluruh karyawan juga dapat menggunakan karena di dalam HRIS terdapat fungsi Employee Self-Service yang dapat memungkinkan karyawan dapat mengurus dirinya sendiri untuk administrasi tanpa bantuan langsung dari pihak HRD. Maka dapat disimpulkan pengguna dari HRIS dalam perusahaan adalah HRD dan seluruh karyawan dari perusahaan tersebut. Setelah menerapkan HRIS, apa manfaatnya untuk perusahaan? Penerapan HRIS memiliki manfaat yang banyak untuk sebuah perusahaan, diantaranya sebagai berikut. Meningkatkan keamanan data karyawan. Data karyawan bersifat personal dan seharusnya hanya boleh diakses oleh orang-orang yang berkepentingan saja. Sistem HRIS memungkinkan manajer HRD untuk mengontrol siapa saja yang dapat mengakses informasi dalam sistem, sehingga risiko pencurian data dapat diminimalkan. Memudahkan pendistribusian gaji, menjadikan proses penggajian menjadi lebih cepat dan mudah. Human error yang sering menjadi salah satu penyebab kesalahan dalam penghitungan gaji dapat diminimalkan, sebab sistem menghitungnya sesuai dengan jam kerja dan kehadiran karyawan. Memonitor kinerja karyawan menggunakan manajemen untuk mengidentifikasi karyawan yang cepat berkembang dan karyawan yang perkembangannya lambat. Manajer HRD dapat menetapkan KPI untuk setiap karyawan dan kemudian mengukur pencapaian mereka. Ini tentunya juga akan memudahkan manajemen dalam mengevaluasi karyawan. Menghemat biaya operasional HRD. HRIS membantu meringankan biaya operasional HRD dengan menghilangkan penggunaan kertas atau aplikasi-aplikasi lainnya yang tidak efisien. Perangkat lunak ini juga mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja untuk mengelola SDM, karena seluruh proses secara otomatis menyederhanakan. Proses rekrutmen mulai dari wawancara hingga penerimaan karyawan baru dapat ditangani dengan mudah menggunakan HRIS. Manajer dapat membuat tahapan-tahapan dalam proses rekrutmen dan menempatkan kandidat berdasarkan statusnya.
Membantu mengoptimalkan proses pengambilan keputusan, membantu manajemen mengambil keputusan dengan lebih baik, karena seluruh informasi terkait SDM dapat ditinjau melalui satu sistem terpusat. Manajemen dapat dengan lebih cepat dan mudah mengetahui siapa saja yang sudah cukup berkontribusi ke perusahaan dan siapa yang belum. HRIS yang efektif memiliki kriteria sebagai berikut. Jika HRIS mampu menangani daftar kehadiran karyawan, kenaikan gaji dan riwayatnya, tingkatan gaji dan jabatan, manajemen dan perencanaan suksesi karyawan serta identifikasi karyawan yang berpotensi tinggi. Saya kira untuk pembahasan mengenai HRIS ini sudah cukup dan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi, Ibu Emi. Jika ada pertanyaan atau komentar silakan tinggalkan di kolom komentar.